Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudaraku, banyak janji Tuhan tertulis dalam Alkitab, terutama tentang keselamatan kekal, kemenangan, pertolongan dan juga kelimpahan hidup. Sebelum memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, terlebih dahulu kita harus memiliki sumber yang mempunyai segalanya itu. Sumber itu adalah Yesus, dan melalui Dia, kita dapat memperoleh segalanya. Ada tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4, ayat 12. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk, dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10, ayat 9-10b, berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Saudara, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan ini, selain percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6, ayat 33. Apa yang kita peroleh dari Bapa, itu pun tergantung dari ketaatan kita juga, seperti tertulis, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9, ayat 6. Maka dari itu, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Lukas 6, ayat 38. Saudaraku yang Tuhan kasihi, memberi atau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, dan juga bagi sesama jangan menunggu sampai kita berkelimpahan terlebih dahulu, itu bukan iman namanya. Berilah atau persembahkanlah setulusnya, dan semampu apa yang dapat kita berikan. Yohanes 15, ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sadar atau tidak sadar, manusia banyak disodori oleh iklan-iklan di berbagai media dengan tujuan untuk membawa kita untuk memilikinya, agar hidup semakin berbahagia. Tetapi Alkitab menyatakan sisi kehidupan lain, yaitu bagaimana hidup yang berkecukupan yang benar. Alkitab menyatakan,
Kehidupan yang cukup bukanlah sekedar rasa puas diri, malas dan apatis atau merasa kehilangan ambisi untuk hidup lebih maju lagi. Hidup cukup bukanlah seberapa banyak uang atau kekayaan kita, tetapi hidup cukup adalah puas dalam batinnya dan tidak bergantung pada situasi, sehingga dapat dinikmati dalam segala keadaan. Saudara, kunci untuk bisa hidup dalam kecukupan adalah belajar. Yang pertama, belajar untuk hidup berpadanan dengan apa yang ada dan menikmatinya. Yang kedua, belajar untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua sebuah kebenaran. Kehidupan ini memiliki nilai-nilai yang kekal. Kepuasan diri dalam dunia ini seringkali mengarah kepada hal-hal yang duniawi dan yang kelihatan. Ironisnya, banyak manusia yang mengutamakan apa yang kelihatan dibanding dengan apa yang tidak kelihatan. Adakah kepuasan kita terletak di dalam Tuhan Yesus? Ketika kita meletakkan kepuasan kita hanya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan ada kepuasan sejati yang lain di luar Kristus. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk mencukupkan diri, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain tidak akan pernah ada ujungnya, karena selalu ada yang belum kita miliki. Jangan melihat apa yang belum kita miliki, tetapi sebaliknya lihatlah apa yang sudah Tuhan anugerahkan, nikmatilah, dan cukupkanlah dengan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus belajar memiliki mental kehidupan anak Tuhan yang sejati, hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.